pocong Mbahmu. Di sebuah desa terpencil bernama Kalisongo, ada sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong sejak 3 tahun lalu. Rumah itu milik Mbahmu, seorang lelaki tua yang semasa hidupnya dikenal sebagai dukun kampung. Dia bukan sembarang dukun. Mbahmu sering diminta untuk nambahi rezeki atau mageri sawah, bahkan mengirim santet. Orang bilang Mbahmu meninggal tidak wajar. Ia ditemukan tewas di ruang belakang rumahnya, dengan mata terbuka lebar dan kain kafan sudah membungkus setengah badannya. Tak ada yang tahu siapa yang memandikannya, siapa yang membungkusnya. Warga geger dan pemakaman dilakukan dengan cepat, tapi banyak yang bilang ada yang salah dengan kematiannya. Setelah kematiannya, rumah itu tidak pernah disentuh siapapun. Rumput liar tinggi, genteng sudah banyak yang jatuh, dan udara dingin selalu menyelimuti halaman rumahnya, bahkan saat siang hari. Tapi teror sesungguhnya dimulai pada malam Jumat Kliwon pertama setelah Mbahmu meninggal. Pak Slamet, seorang tetangga depan rumah Mbahmu yang malam itu baru saja pulang dari musola, saat ia melintasi rumah kosong itu, ia mendengar suara seperti kain diseret-seret di balik pagar. Awalnya ia pikir itu suara tikus besar, tapi saat ia menoleh, seorang berdiri di balik pagar. Tingginya melebihi manusia normal, tubuhnya kaku, matanya juga kosong, dan dibungkus dengan kain kafan lusuh. Di bawah remang lampu jalan terlihat wajah Mbahmu dengan senyum miring. Matanya menatap tajam mengerikan. Pak Slamet jatuh terduduk. Dia membaca ayat kursi sambil gemetar. Tapi sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lalu menghilang dalam sekejap. Keesokan paginya, warga menemukan jejak tanah basah di sepanjang jalan dari kuburan ke depan rumah Mbahmu. Setelah itu, banyak warga mengaku didatangi dalam mimpi oleh sosok Mbahmu tersebut. Ia selalu berkata kalimat yang sama, "Culi, culi, culi," yang berarti dalam mitologi Jawa yaitu minta kain pocongnya yang telah diikat untuk dilepaskan. Ibu Sarti, sang penjual jamu, bangun dengan badan penuh lebam. Dia mempunyai anak kecil yang mendadak kerasukan dan menunjuk rumah Mbahmu sambil menjerit, "Mbahmu, Mbahmu, dia di pojokan sana." Warga mulai gelisah. Lurah memanggil Ustadz Sarwan untuk melakukan ruqyah di sekitar rumah itu. Tapi saat baru masuk pekarangan, suara angin menderu kencang dan disertai banyu air seperti bangkai. Ustadz Sarwan diam dan mundur sambil berkata, "Ini bukan jin biasa, ini arwah Mbahmu yang mati tidak tenang," katanya dengan wajah pucat. Dalam musyawarah desa, akhirnya seorang tua bernama Pak Weryo buka suara. Ia adalah salah satu teman dekatnya Mbahmu. Ia mengaku bahwa sebelum meninggal, Mbahmu sempat berpesan agar jasadnya tidak dikubur tapi dibakar dan tidak dipocong. Ia melakukan perjanjian dengan alam gaib. Namun warga kala itu tidak tahu dan menentang karena bertentangan dengan agama. Jenazah tetap dikubur dan sejak saat itu arwah Mbahmu tidak tenang. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Warga yang berjaga
melihat asahpita membumbung tinggi dari pekarangan rumah mbahmu. Beberapa orang mendekat dengan senternya, tapi tiba-tiba semua lampu senter mati. Gelap gulita, sunyi. Lalu dari balik pintu rumah tua tersebut muncul sosok pocong mbahmu. Tapi kali ini bukan hanya berdiri diam, ia melompat-lompat sambil berkata, "Culi, culi, culi." Ya, kata-kata itu lagi yang terdengar oleh para warga, yang berarti minta untuk pocongnya diuculi atau dilepaskan. Satu persatu warga yang pernah melihat pocong mbahmu menjadi jatuh sakit. Ada yang tubuhnya kaku seperti dibungkus kain kafan, ada yang demam tinggi, dan lain-lain. Akhirnya warga desa memutuskan untuk melakukan ritual penguburan ulang serta melepaskan tali pocong tersebut. Dengan dipimpin oleh Ustadz Sarwan dan Pak Wiryo, mereka menggali makam mbahmu dan mereka melepaskan kain kafan yang melilit serta tali yang melilit di kain kafan mbahmu tersebut. Sejak saat itu, rumah tua itu dibiarkan roboh. Tidak ada yang berani mendekat di rumah tempat mbahmu tinggal dulu. Tapi sejak saat pembongkaran makam itu dilakukan dan dilepaskan tali pocongnya, pocong mbahmu tidak meneror warga lagi. Tapi tetap saja para warga masih mendengar suara seperti kain kafan diseret di jalan dan disertai bau anyir yang menyengat. Akhirnya, berani atau tidak berani, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Siapapun yang berani menyebut nama mbahmu, biasanya ia akan didatangi di dalam mimpinya dan diperdengarkan suara culi, 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 yang berarti pocongnya diuculi dalam bahasa Jawa atau dilepaskan dalam bahasa Indonesia.